Kalau dia laki-laki atau ibu, begitu bapak menengok laki-laki meninggal, enggak pernah bapak memandikan, sesekali mandikanlah pak, biar tahu bentuk itulah kita dimandikan orang. Subhanallah, nilai kita tidak ada lagi pak. Bentuk jenderal, orang miskin, orang proletar, kalau mati cara memandikannya sama. Bapak lihat di Turki ada Kemal Atatürk, ketika dia menjadi presiden yang merubah Turki Utsmani menjadi Republik Turki, itu membantai ulama-ulama yang tidak sepaham dengan dia, jumlahnya ratusan orang. Subhanallah, begitu dia mati terhina, tidak ada ulama yang mau memandikan. Subhanallah. Mengapa? Karena dia tidak mengakui agama pak. Mau apa gitu? Subhanallah, seluruh orang mengatakan begini-begini. Subhanallah. Bapak pernah mendengarkan cerita Abu Jahal dan Abu Lahab juga demikian. Begitu dia mati, jangankan orang lain, keluarganya sendiri, anaknya sendiri tak mau mendekati jenazahnya karena bau. Akhirnya hanya dibuat lubang, kemudian didorong sampai dia masuk ke dalam tanah tersebut. Kemudian cara menimbunnya tak sanggup orang dekat, maka dilempar. Apa yang terjadi? Allah berkuasa sampai hari ini. Apa yang terjadi di kampung, di tempat Abu Jahal itu dibunuh, orang masih mengatakan tanahnya masih bau, maka orang tak mau objek wisata, maka orang ke situ pak. Orang sekarang tinggal, orang-orang sekarang kan ada tuh kawan-kawan yang pergi umroh, pergi ke situ, kemana? Ke tempat kampung Abu Jahal. Dulu Abu Jahal, cuma sekarang melekat juga. Ikut apa nama kampungnya? Kampung Abu Jahal. Tak enaknya di situ bulanya. Orang mengatakan luar biasa pak. Mengapa? Karena perilaku. Tapi maaf, Abu Jahal sejahal-jahalnya Abu Jahal, di mata orang kafir Quraisy, Abu Jahal itu adalah pahlawannya pak. Tapi di dalam mata kita orang-orang mukmin, dia luar biasa. Maka untuk kematian husnul khotimah itu apa yang kita capai? Bertakwa kepada Allah. Ittaqillaha hai tsumma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah di mana saja kalian berada. Kalau ketakwaan itu disebutkan takut, mesti tidak ada di antara perilaku kita ini yang tidak ditengok oleh Allah. Apa yang kita lakukan ini akan dilihatkan kembali. Apa yang kita lakukan hari ini akan terekam ulang, kemudian akan direview, kemudian akhirnya akan dilihat. Dan itu juga akan terlihat kalau kita bertakwa, seluruh urusan insyaallah dipermudah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya ia akan membukakan jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya ia akan menjadikan seluruh urusannya menjadi mudah. Subhanallah. Mudah-mudahan tidak hanya urusan kita di dunia, tetapi juga urusan kita nanti di akhirat. Yang kedua apa? Mengingat kematian. Aktsiru dzikra hadzimil lazzat. Perbanyaklah oleh kalian yang menghancurkan kenikmatan, yakni kematian. Kita ini akan mati pak. Sejauh kita berjalan, finishnya adalah kuburan. Kamar yang itu bagus namanya kuburan, lahat. Disitulah bapak tinggal. Begitu dilaporkan bapak mati, maaf, panitia langsung membuat kuburan, diukur lah. Standar pak, ukuran orangnya gimana pak Ustaz? Standar lah, tidak akan sampai 2 meter. Untuk itu dibasi sedikit. Begitu dibuat lahat, orang Indonesia itu kan panjangnya 155 sampai 120. Yang 180 itu jarang. Tetapi panitia tetap membuat kadang-kadang sampai 2 meter atau kurang sedikit. Mengapa? Biar mudah memasukkan. Itulah tempat kita. Lama di situ. Subhanallah, sesayang-sayangan istri kita pak, sesayang-sayangnya anak, nggak ada anak yang mau tinggal. Anak itu menangis terhadap orang tuanya sampai orang tuanya dikuburkan. Kalau sudah meninggal, dikuburkan, selesai. Subhanallah. Kadang-kadang maaf, setelah itu berkelahi hanya masalah duniawi. Subhanallah. Sesayang-sayangnya istri, tidak ada yang akan mau dengan bapak. Menangis, aduh abang inilah abang saya, kalau abang mati bang siapa yang saya tidak mau ditinggalkan. Begitu sampai kuburan, masuklah ibu ditimbun orang. Tak kenal ke ibu itu masuk pak. Tidak ada ceritanya tu. Menangis-nangis dia, tidak bisa pak Ustaz. Masuklah ibu biar sekalian. Tak akan mau dah. Tidak sana. Lah, luar biasa. Masuk sampai ke dalam, di dalam itu urusan kita pribadi pak.
tidak ada lagi kesibukan dunia. Maka subhanallah, ketika Abdullah bin Umar katanya, fa'ayyul mu'mininal aqyas, siapa orang-orang mukmin yang pandai? Apa dia katakan? Aktsaruhum lil mauti dzikra, orang mukmin yang paling pandai, kata Rasulullah, orang mukmin yang paling banyak mengingat kematian. Maka maaf, bapak pergi nengok orang mati itu, buka mukanya, tengok mukanya, bayangkan muka awak. Bentuk itulah kita. Kalau dia laki-laki atau ibu, begitu bapak menengok laki-laki meninggal, gak pernah bapak memandikan, sesekali mandikanlah pak, biar tahu bentuk itulah kita dimandikan orang. Subhanallah, nilai kita tidak ada lagi pak. Bentuk jenderal, orang miskin, orang proletar, kalau mati cara memandikannya sama, disiram, kemudian dia apa, subhanallah, kemudian dilipat-lipat, setelah itu diangkat, dikapani. Dan model itulah kita pak, terbayang sampai kita dimasukkan ke dalam keranda, ditaruh di depan masjid ini, semua kita akan mengalaminya. Apa yang kita bawa? Subhanallah, apa yang akan ditanya? Nggak ada nyangkut lagi urusan duniawi. Urusan duniawi sudah akan berpindah. Maka Nabi mengatakan, wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Maka kata Nabi, orang yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak mempersiapkan untuk bekal sebuah setelah kematian. Tinggal di berapa lama jemaah kita yang ada di kuburan itu? Yang di situ udah penuh. Sudah sejak tahun berapa? Begitu saya pindah ke Rumbai itu sudah ada. Tidak tahu siapa yang paling lama di sini. Subhanallah. Sampai di situ, luar biasa. Itulah kehidupan. Nah, apa yang kita persiapkan? Karena maaf, kalau orang tak ingat mati, pertama resikonya dia akan menunda taubat. Yang kedua, dia tidak akan pernah puas terhadap dunia. Talqur ridha bil kafaf, dia berusaha nggak akan pernah kenyang, nggak akan pernah berhenti. Dunia ini menyibukkan dirinya pak. Maka subhanallah, beruntung bapak-bapak ini datang ke masjid enak nyaman, kemudian maaf kita duduk, setelah itu kita berbincang, kemudian kita enak hidupnya pak. Tapi berapa banyak orang hari ini nggak pernah puas terhadap dunia pak, bukan karena kekurangan harta, bahkan sebaliknya kelebihan duniawi yang ia miliki. Subhanallah. Coba lihat, ada orang yang sibuk dengan politik, masya Allah. Bahkan maaf, orang tua kita Mahathir Muhammad usianya kemarin sudah 97 tahun, nak mencalon juga jadi Perdana Menteri, ngapu juga lagi jadi RT mungkin tak. Subhanallah, 9 dia, tapi dia pulanya umurnya yang panjang, heran pula, badannya sehat, masya Allah, luar biasa. Bahkan ya Allah, ada pula jemaah tu ke masjid tak sanggup, ke kebun sawit bisa. Apa masalah? Ya Allah, pak ngapa tak ke masjid? Sakit lutut pak ustaz. Besoknya ke mana? Dari mana pak? Dia nengok sawit pak ustaz. Kurang ajar pak. Gimana tadi? Dibilangnya tapi di Siko tak ada dah pak. Jemaah muhajirin ku elok sadanya tampil kami. Subhanallah, dia bilangnya sakit, tak bisa keluar rumah. Subhanallah, lutut tu pak ustaz kalau dibawa melangkah tak bisa. Tapi ya Allah, beroleh awal tibu inya belum menjaga tamu. Apa cara pak? Kadang-kadang risau. Itu apakah tak risau saya pak? Dia bilang sakit, tak bisa berjalan, tapi ditampik tamu inya pula deh pak ustaz. Kalau tak diamanah tak bisa. La ilaha illallah, berdalil dia pak ke masjid. La ilaha illallah. Apalah bapak, nah apa yang nak disebut model tu? Kadang-kadang karena Allahu Akbar, inilah hidup. Maka hati-hati. Subhanallah, bapak tahu tak persiapan untuk akhirat? Sekarang hidup kita ini tak ada yang tak dipajak pak. Parkir Honda berapa sekarang? 2.000, mobil 3.000. Ibu masuk ke mall, plastiknya bayar tak? Bayar. Yang tak bayar kode depan itu pun 3 buah ibu minta plastik. Apa kan tak rugi orang? Subhanallah. Untuk parkir pak, kawan saya, subhanallah, kawan saya itu sempat menulis berapa biaya parkir karena dia apa nih, mobil box
kan kadang-kadang berhenti di kedai-kedai itu. Tentu makin banyak kedai makin banyak tempat berhenti. Saya katakan berapa? Itulah Pak Ustaz. Kadang-kadang perusahaan ini tidak ngerti pula. Kalau uang parkir tu tidak mau dia ngasih, karena kan tidak terdata. Kadang-kadang ada juga tukang parkir itu tidak ada kwitansi. Kalau kami bawa mobil, nanti minta dulu, kalau ada karcisnya baru nanti ditukar. Tapi kalau tidak ada, kami yang nanggung. Emangnya banyak Pak Ustadz, saya hitung untuk parkir 1 bulan itu tidak kurang dari 300.000 Pak. Itu parkir 3.000 itu Pak Ustadz. Kadang-kadang kita ngantar barang 300.000 1 bulan. Kadang-kadang perusahaan tak mau Pak Ustadz, karena alasan mana buktinya. Kadang-kadang tukang parkir memang tak ada bukti. Untuk duniawi parkir 300.000, untuk parkir di akhirat berapa Bu? Itu bagaimana? Subhanallah. Kadang-kadang tukang parkir itu nanya pula tensi awak Pak. Begitu awak parkir tidak ada nyopot. Pas awak pai datangnya apa kan nak nanya tensi awak dia. Ada tukang parkir tak sih kok? Memang kadang-kadang begitu awak lah payah-payah, dia angkat Honda ko, dia angkat Honda tu, masuk Honda awak. Tidak nampak-nampak. Begitulah keluar kan pas starter, Pak parkir kan kurang aja nama itu Pak. Begitu parkir datangnya, tadi ke mana? Subhanallah, saya katakan logikanya untuk parkir urusan yang tak jelas saja begitu banyak, sedangkan untuk urusan dunia akhirat tak tahu. Maka kadang-kadang maaf, ada beberapa tempat urusan sosial kematian diminta 10.000 saja sebulan, dikatakan kok banyak. Betul, 10.000. Di Muhajirin berapa Pak? Hah? 9.000. Hah? Nanggung tuh Pak, 10.000 aja besok Pak. Payang balian 1.000 tuh. Hah? 9.000. Banyak yang tak bayar. Begitu mati sibuknya dicarinya ketua sosial. Siapa ketua sosial? Diteleponnya, iko apa ketua sosial kok gigi lo off-road aja, kami lah mati kan. Padahal tak bayar Pak. Subhanallah, gali kubur berapa kata bapak sekarang? Berapa Bang Ujang? Dah naik 500 Pak. Yang di senapelan tu tanya, senapelan tu sama kayunya, saya tanya semalam 1.600.000. Subhanallah, ambil dulu. Pak Ustaz kok mahal betul, padahal mati itu sekali, ngapa kok mahal betul? Kok 2 kali mati lah. Subhanallah, minta duit kata bapak tadi sebenarnya itu untuk kematian, itu persiapan fisik, belum lagi persiapan amalnya Pak, persiapan kita yang ada di dalam. Maka subhanallah, mari kita capai dalam husnul khatimah, perbanyak ibadah. Selagi makan, ada hadis itu, jagalah agama ini ketika kita sehat, nanti ketika sakit Allah yang menjaga kita. Jaga agama ini ketika bapak kaya, ketika nanti miskin Allah yang jaga kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.